Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari tugasnya?
Ya, bisa. Alhamdulillah kameranya silahkan diaktifkan juga. Sorry ya, agak lama. Oke, kita mulai ya. Nggak nambah-nambah nih, 60 orangan aja. Nanti saya absen deh satu-satu. Yang lainnya, untuk hari ini kita akan membahas tentang pembahasan yang sudah dibuat. Saya akan cek secara random. Misalnya ini contoh punya kelompok 9 kelas A yang sudah diupload tadi siang. Aneliano sama Agnan, ada nggak orangnya ya? Oh, stop share dulu. Nah, ini. Ada nggak orangnya ya? Aneliano sama Agnan ada nggak? Ada, Bu. Ada ya. Oke. Kita bahas dulu dari apa yang sudah dibuat. Di bagian pendahuluannya, sebentar saya matikan ini dulu ya. WhatsApp-nya supaya nggak mengganggu. Oke. Teman-teman kabarnya gimana? Sehat? Ada yang sedang sakit kah? Ada yang sedang sakit? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, oke. Kalau misalnya ada keluarga yang terdampak COVID, ya baik diri sendiri atau ada keluarganya boleh diinfokan ya. Lewat saya boleh, supaya kita pihak kampus tahu ya. Jadi jangan diem aja. Nah, ini survei gambaran perilaku pesona hygiene saat menstruasi pada remaja perempuan. P-nya kecil ya. Di SMA negeri itu pakai G, negeri gitu ya. Kok 3 sekolah ya? Aneliano sama Agnan. Iya, Bu. Saya sekolahnya pas kelas 2 pindah, Bu. Terus 3-tiganya kamu jadiin sampel. Iya, Bu. Coba. Nih, bagian hasilnya mana? Ini kan metode nih. Terus ini hasilnya mana? Nah, ini bagian hasil nih, tambahkan ya. Bagian hasil. Di sini di highlight, ditebalkan, maksud saya merahin dulu supaya kamu benerin. Dan dahulukan. Diawali dengan kata-kata pengantar sebelum menampilkan tabel. Jadi teman-teman saat menulis bagian hasil itu jangan langsung tabelnya ya. Tetapi ada beberapa kata-kata ya minimal 1 paragraf gitu ya pengantar apa yang ada di dalam tabel yang mau dijabarkan. Misalnya pada bagian hasil ini akan dipaparkan distribusi frekuensi dari setiap variabel kayak gitu. Kamu kayak cerita basa-basi dulu gitu ya. Kalimat pengantar dulu baru dijabarkan tabelnya. Nah, ini untuk menulis tabel di bagian subjudul atau di sub kolom di kategori tidak boleh menggunakan kapital ya, tolong diperbaiki. SMA Negeri 1 dan 2 Cikarang Barat. Ini bisa nggak dipisah? SMA N1-nya berapa, SMA N2-nya berapa? Halo? Agnan? Iya, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Iya. Bisa kelihatan nggak? Berapa yang SMA 1, berapa yang SMA 2? Tapi itu Excel-nya udah diganti, Bu. Apanya? Digabungin. Apanya Pas diganti? waktu di apa namanya?
Udah di ini Bu, apa namanya, di Excel-nya udah saya gabungin. Di Excel udah digabungin, tapi di Iya. pertanyaannya gimana? Udah saya rapihin SMA negerinya 1-2-nya udah saya gabungin. Oh, di-download ulang aja dari itunya, dari Google Form-nya. Google Oh Form-nya iya, baik Bu. pertanyaannya PG-nya ada tiga pilihan. Enggak Bu, saya pakai ini yang apa namanya? Isian. Iya. Oh ya udahlah kayak gini. Tapi kalau misalnya kita mau lihat nih, karena kan proporsinya kecil ya. Yang SMA Islamnya cuma 15 orang, ya kan? Yang ini ada 86. Nah, kalau bisa dibikin 2 ya. Dibikin 3 jadinya, sorry. Baik Bu, baik. Terus nah, ini gambaran perilaku personal hygiene. Usia nggak kamu tanya? Oh, udah ya. 17, 18, 19, 20, 21, 23. Oke. Ih, saudara, bikinnya saya senang. Nah, interpretasinya ini masih terlalu pendek ya. Ini kan variabel banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, paling 9, 10. Paling enggak kan ada 10 kalimat. 10 kalimat kalau dibikin paragraf bisa 3 paragraf ya. Ini cuman 1. Ya, diperkaya lagi ya interpretasinya ya, sehingga nanti hasilnya kelihatan secara detail. Nah, pada penelitian ini ditemukan bahwa pengetahuan gambaran perilaku personal hygiene pada remaja perempuan di sekolah pakai spasi SMA Islamiyah sudah cukup baik. Jangan kami. Nah, nggak usah ditulis pada asal sekolah kami. Ini sebuah informasi yang harus dirahasiakan. Jangan sampai orang lain tahu, pembaca tahu bahwa kita adalah alumni dari responden kita gitu ya. Alumni dari asal sekolah responden kita. Jadi ini nggak boleh, justru nggak boleh disampaikan ya. Jadi harus bersifat objektif narasinya. Kemudian mengganti pembalut 4-5 kali dalam sehari. Oke. Hasil penelitian sejalan. Nah, ini kan bukan pengetahuan. Ini perilaku ya. Perilaku kan. Nah, kamu jangan bandingkan dengan pengetahuan. Bandingkan sama perilaku juga ya, Aknan sama Aneliano ya. Jadi ini kurang tepat. Nah, teman-teman saat mencari penelitian orang, itu cari yang variabelnya sama kamu. Pengetahuan sama perilaku tuh beda. Pengetahuan itu kamu nanya, berapa lama sih seharusnya mengganti pembalut setiap hari? Ya, setiap berapa jam sih harus ganti? Itu pengetahuan. Kalau dia jawabnya sehari sekali cukup, berarti dia nggak tahu. Tapi kalau ada kalau kamu nanya, kamu kalau ganti pembalut sehari itu berapa kali? Oh, saya biasanya sehari itu bisa 4 kali ganti. Nah, itu perilaku. Beda ya. Jadi, sebentar. Kak, jangan, Kak. Nah, jadi ini jurnalnya perlu diganti ya, cari yang memang dia membahas juga tentang perilaku.
Nah, ini kan pengetahuan. Kemudian pengetahuannya berapa gitu kan belum ya? Belum ada kelihatan di sini. Jangan pakai pengetahuan ya. Jadi carinya yang perilaku. Jadi note dari saya jurnalnya diganti. Ini bisa buat input juga ke teman-teman yang lain bahwa itu punya nenek, sayang, kasih nenek. Nek, vitaminnya udah sampai gitu. Punya nenek, Nek. Punya nenek. Oh, punya nenek. Nenek Nani ya. Insert mana ya? Review. Oh, review. Nah, ganti sumber jurnal dengan yang membahas tentang perilaku juga, bukan pengetahuan gitu ya, Agnan ya. Iya, Bu. Dalam dampak jangka panjang yang lain. Nah, lain itu emang kamu udah bahas jangka panjang yang pertama apa? Belum kayaknya ya. Maka perlu disebut, nggak usah pakai kata-kata yang lain. Dampak jangka panjang yang dapat muncul jika tidak menjaga personal hygiene adalah kanker serviks. Nah, ini boleh dibahas. Sumbernya apa nih? Oke, nah ini sumbernya masih nomor 4 juga nih, ketahuan nih. Ternyata kamu ngambil teori dari jurnal orang. Ya, teman-teman nanti saat bikin manuskrip, saya akan memberikan batas minimal sumber referensi itu 15 sumber ya. Jadi, biasanya jurnal itu tidak akan menerima ya referensi yang terlalu sedikit. Ini kan kamu udah bikin pembahasan aja referensinya cuma 4, ini sangat miskin. Jadi perlu diperkaya lagi. Paling tidak di pendahuluan itu kamu kalau misalnya ada 4 paragraf artinya ada 4 sumber. Terus ya di sini kan belum ada sumbernya nih. Nih di akhir-akhir sini. Terus kalau misalnya kamu mencari jurnal yang lain buat pembahasan atau mencari teori buat pembahasan itu pasti nambah sumber. Jadi saya kasih ketentuan ya, cari ya jumlah sumber. Ya, saya note ya. Jadi jumlah sumber daftar pustaka minimal 15 sumber ya, 15 sumber. Terbitan 10 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir untuk jurnal. Nah, kayak gini. 10 tahun terakhir kalau masih belajar nggak apa-apa deh ya. Yang penting jangan di atas 2011 saja. Nah, ini kan kamu baru 4. Saya agak prediksinya agak berat kamu nambah pembahasan kalau cuman kayak gini ya. Jadi pembahasan itu panjang. Kalau teman-teman ngelihat contoh yang sudah saya kasih di sini ya. Ini artikel sederhana yang sudah ditulis oleh dosen kita ya. Ini dia referensinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedikit juga. Kayaknya kepotong ya. Ada tambahan lagi. Jadi saya kasih standar minimal ya sumber referensinya. Kayaknya ada paket lagi. Dek, nenek mana, Dek? Bentar. Jadi itu input buat kelompoknya Aneliano ya. Jadi secara isi sudah urutannya sudah mengikuti petunjuk saya, tapi tadi yang saya kasih masukan itu poin pertama adalah narasinya dibikin panjang lagi ya untuk interpretasi. Nih, jadi gini, kemampuan merangkai paragraf itu
tercermin dari seberapa banyak yang kita baca gitu. Artinya kamu masih kurang membaca sumber literaturnya, entah dari teorinya, entah dari bukunya gitu ya, entah dari jurnalnya gitu. Nih kalau misalnya mau dilihat sumber referensi, malah kamu belum sama sekali mengutip referensi dari Kemenkes atau WHO atau BKKBN gitu ya. Yang padahal itu adalah esensial ya gitu. Jadi kayaknya perlu tambahan sumber literatur. Kayak gitu ya, ini buat kelompoknya Aneliano. Ya, Bu. Saya mau ngecek kelas yang B. Misalnya saya random kelompok 15 siapa nih? Salsadila sama Siti Syarifah. Syarifah PJ ya? Kemarin udah sempat dibahas belum ya? Belum, baru sampai pendahuluan kayaknya. Baru sampai pendahuluan. Atau kelompok lain yang belum pernah saya bahas aja deh. Yang mana ya? Biar coba kelompok 5 siapa nih? Raisal sama Roro. Udah pernah saya bahas belum? Di Zoom. Belum, Bu. Belum ya, coba saya bahas ya. Di zaman sekarang. Ini kayaknya judulnya nggak boleh kayak gini ya, di zaman sekarang. Nah, sekarang tuh kayak gimana? Kalau dia bacanya tahun 2025, jurnal kamu tahun 2021, masih relevan tidak sekarangnya dia? Nama sekarang yang artikel kamu tulis, enggak kan? Jadi, jangan ditambahkan kata-kata seperti ini. Terus, ini nggak usah di bold ya. Di unbold aja. Di unbold. Waduh, ini kok begini? Kenapa bisa begini? 1212. Itu kayaknya pas upload ke Mendeley-nya gitu deh, Bu. Iya, Bu, kayak suka kayak gitu, Bu. Kalau abis dari insert citation-nya ada beberapa. Iya. Oh, ya udah nih, nggak apa-apa, udah dirapiin kok. Tapi nggak berantakan. Kayaknya kepencet ya. Nah, ini udah lumayan rapi. 3 referensi, 4. 4-nya di sini nih. Ini kayaknya bukan Mendeley nih. Sumbernya ada berapa? Coba saya lihat. Nah, ini tabelnya. Nah, pembahasannya panjang nih. Tuh, tadi punyanya si Aneliano masih sedikit sekali ya. Terus pustakanya juga banyak. Nah, ini jadi sudah lebih dari 10 ya, sudah 19. Ini judulnya aja yang masih kurang pas ya. Nanti diperbaiki. Ini pendahuluannya sudah. Lalu tujuannya. Nah, biasanya kalau tujuan itu sesuai sama variabel ya, variabel yang dibahas di bagian hasil. Umur, jenis kelamin, gambaran pengetahuan, gambaran persepsi remaja, dan gambaran persepsi remaja berarti di dalam tujuannya punya Raisal sama Roro ini ya bertujuan untuk bukan menjelaskan bahaya rokok. Kita tidak sedang promosi kesehatan ya, tapi kita sedang menampilkan hasil penelitian kita. Yang artinya di dalam hasil penelitian, di dalam tujuan itu yang disampaikan adalah apa yang akan kita bahas dalam hasil penelitian. Jadi untuk misalnya mengetahui gambaran gitu ya, karakteristik remaja, pengetahuan, dan persepsi remaja mengenai rokok. Gitu. Udah selesai. Poin-poin yang dituliskan dalam tujuan itu adalah kelompok besar
variabel yang kita tanyakan dalam kuesioner. Jadi bukan yang seperti ini. Itu ya, Raisa. Jadi nanti silakan diperbaiki. Penelitian ini observational descriptive, cara daring. Oke. 17 tahun. Laki-laki perempuan. Gambaran pengetahuan. Nah, ini bacanya kurang enak nih. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa cerita di tabel 1-nya di atas aja kali ya. Berdasarkan kategori umur responden, paling banyak responden berumur 19 tahun. Terus pada umur 18 tahun, pada umur 20 tahun, sedangkan pada umur 17 tahun, namun pada ini bagaimana nih ceritanya nih? Ya, maksudnya gimana? Narasinya masih kurang masuk. Ya, jadi kalau mau diurutkan ya, responden paling banyak. Nah, berdasarkan kategori umur responden, urutan yang paling banyak urutan dari yang paling banyak adalah gitu ya, berumur 19 tahun. Nggak usah dikurungin ya. Sebesar misalnya 50,5% gitu ya. Kemudian umur 18 tahun, padanya nggak usah umur 18 tahun. Terus berapa? Ya, jadi ini diperbaiki lagi ya. Kalau mau diurutin semua. Sedangkan menurut jenis kelamin, perempuan terdapat nih. Jadi kalau teman-teman yang dikurungin itu artinya nggak dibaca, cuman informasi tambahan. Tapi kalau mau dibaca, kamu harus berikan kata-kata penjelasnya gitu. Sebanyak, sebesar. Terus kategori merokok berbahaya bagi kesehatan. Tabel 2. Nah, kamu ceritakan. Tabel 2 ada kalimat pengantarnya dulu. Tabel 2 menjelaskan gambaran responden misalnya ya. Gambaran pengetahuan responden terkait dengan rokok secara keseluruhan. Nah, gitu. Jadi ada satu kalimat yang kasih pengantar dulu gitu, jangan langsung to the point ya. Berdasarkan tabel 2, nah baru biasanya kalau pengetahuan, kamu sebutkan dulu jumlahnya. Kalau sudah 100%, seluruh responden setuju atau seluruh responden tahu bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan. Gitu kata-katanya jadi nggak begini lagi. Paling banyak iya dan tidak. Maksudnya ini paling banyak berarti iya dan tidak itu banyak gitu. Kalau bahasanya kayak gini ya. Jadi narasinya diperbaiki. Misalnya, seluruh responden mengetahui bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan. Gitu. Ya, di sini baru dikurungin 100%. Maksudnya 100% adalah seluruh responden semuanya tahu bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan. Ya.
Begitu juga ya, begitu juga hasil, begitu juga gimana ya? Taruh. Ini maksudnya bahaya bagi diri sendiri sama orang lain ya? Iya, Bu. Nah, nih, berarti bisa digabungin. Merokok berbahaya bagi kesehatan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Gitu ya. Jadi ini narasinya diperbaiki. Nggak apa-apa, kita kan masih belajar ya. Jadi ini saya pelan-pelan saya ajari. Makanya saya bilang kalau misalnya ada yang bingung-bingung, boleh ditanyain. Terus, sebentar. Kita lihat lagi di bawahnya. Ini persepsi ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya terlalu panjang paragrafnya boleh loh dipisah ya. Misalnya berdasarkan pengetahuan zat kimia. Jadi gini, kan ini semuanya pertanyaan pengetahuan. Jadi kamu bisa ganti berapa persen tahu bahwa zat kimia dalam rokok berbahaya gitu ya. Jadi dibacanya enak. Ini paragrafnya dipisahin supaya nggak terlalu panjang. Tuh, ini juga panjang sekali ya, hampir 1 halaman. Ini boleh berikan paragraf yang baru. Pokoknya udah 4 kalimat kamu pisah aja ya, supaya bacanya tidak terlalu ribet gitu ngelihatnya. Nah, ini dipisah lagi kayak gitu. Nah, ini jadi 3 paragraf kan lebih enak bacanya. Cuman saya belum baca nih, narasinya udah benar apa belum, karena kayaknya polanya sama nih. Pada merokok tidak menimbulkan penyakit jantung, memiliki kategori tertinggi pada tidak setuju. Enggak, ceritanya jangan begini teman-teman. Kalau kamu ada pertanyaan tentang sikap, ya sebentar, saya ada telepon bentar ya.
Nah, jadi kalau misalnya untuk sikap, ya, sikap kan dia setuju tidak setuju nih. Nah, ada berapa variabel sih disebutin dulu boleh. Jadi kamu cerita dulu nih, ada 1, untuk sikap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Nah, nih kan tabel 3, ini kan masih tabel 2 yang atas ya, ini tabel 3 nih. Tabel 3, ya, atau langsung ya, terdapat 13 variabel yang menggambarkan sikap responden terhadap rokok misalnya ya, berdasarkan tabel 3 gitu ya, dapat dilihat bahwa gitu pola bercerita di interpretasinya seperti itu, dapat dilihat bahwa, nah diceritain dulu nih, yang paling tinggi kan setuju ya, 39% ya. Remaja setuju bahwa rokok berisi rempah-rempah. Bahwa remaja setuju. Rokok berisi rempah-rempah. Paling banyak remaja ya. Berapa persen yang setuju? Yaitu 39%. Nah, terus yang paling sedikit berapa? Yang paling sedikit. Jadi kalau diceritakan yang paling sedikit, sedangkan ada 13,3% yang menjawab sangat tidak setuju. Iya, sangat tidak setuju ya. Tadi mana nih? Ini kayaknya urutannya kebalik ya. Sangat tidak setuju tuh harusnya kan di atas, Ro. Sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju sama sangat setuju. Karena yang sangat-sangat nih dia paling-paling kan. Ini udah benar belum nih urutan ininya? Iya Bu, yang di Google Form-nya kayak gitu. Nah, yang di form kayak gini. Iya. Oh, berarti kamu posisikan aja ini jadi berantakan. Yang ini sangat tidak setuju di atas, yang tidak setuju di bawahnya, yang nomor 2 ya. Terus Ditukar aja Bu. Iya, ditukar urutannya karena urutannya yang lazim itu sangat tidak setuju, setuju sama sangat setuju gitu ya. 13,3% misalnya. Tadi mana ya? Saya lupa tuh karena nggak saya merahin. Nah, di sini ya. Dan 13,3% menyatakan sangat tidak setuju. Setuju bahwa rokok berisi rempah-rempah. Gitu. Jadi nggak usah diceritain setuju berapa, sangat tidak setuju berapa gitu. Ya. Tidak setuju berapa, nggak usah, yang paling banyak sama yang paling sedikit aja. Terus polanya silakan divariasikan. Jadi teman-teman yang merasa bahwa interpretasinya masih monoton, ya, yang masih monoton, jadi tolong divariasikan, gitu. Ada lagi nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Itu cara interpretasi kayak gitu, teman-teman. Udah ada gambaran belum? Apa? Oh iya, saya udah benar. Oh kayaknya saya masih kurang gitu. Gimana? Itu saya mau nanya dong, Bu. Ya. Ini kan 24 variabel totalnya, Bu. Nah, tapi kan itu 24 itu harus diperbandingkan, Bu. Soalnya ada beberapa juga yang dicari tuh variabel perbandingan tuh nggak ada dari jurnal lain, dan dari jurnal lain juga kayak. Ini kan Raisa, ini kan gambaran umumnya adalah sikap ya. Sikap ya. Halo. Nah, jadi pengetahuan juga deh, Bu. Iya, sama pengetahuan. Nah, saat kamu bandingkan ke jurnal lain, boleh secara keseluruhan aja, gitu.
bersikap positif atau negatif terhadap rokok gitu. Terus berpengetahuan baik atau tidak tentang rokok gitu ya. Jadi enggak apa-apa perbandingannya secara general, tapi sebaiknya kamu cari lebih dari satu jurnal, minimal 2 jurnal. Jadi buat pengetahuan kamu cari 2 jurnal, untuk sikap kamu cari 2 jurnal. Kalau bisa jurnal yang berbeda gitu. Jadi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian siapa gitu ya yang mendapatkan bahwa sebagian besar remaja memiliki pengetahuan yang baik tentang rokok dan bahayanya bagi kesehatan. Berapa persen punyanya dia dikasih tahu. Terus dan untuk pernyataan sikap ya, di sini kamu lihat secara keseluruhan sikapnya positif atau negatif nih yang ada di sini. Kamu simpulkan saja, lihat bahwa kebanyakan gimana sih bersikap negatif atau positif tentang rokok. Nah, tinggal dibandingkan sama hasil penelitian orang. Gitu. Gitu ya, Raisa. Ya, oke. Ya, jadi nggak perlu detail setiap variabel, tapi variabel besarnya saja pengetahuan sama sikap. Cuman ini secara interpretasi silahkan diperbaiki ya narasinya. Kemudian dari pembahasan, nah usahakan di awal kalimat itu tidak berupa kata sambung atau kata penghubung ya. Jadi nggak boleh pakai kata-kata menurut. Ya, menurut atau berdasarkan gitu ya. Gunakan kata-kata darinya ini kan ini ya, ini kan tadi kan. Nah, ini diganti. Ya. Secara teori, aspek perkembangan remaja antara ini teori nih. Nah, oke. Kamu ada pertanyaan apakah kamu merokok atau tidak nggak, Raisa, di ini kamu kuesioner kamu? Raisa sama Roro. Lupa, Bu. Ditanyain nggak dia ngerokok apa enggak sih? Enggak, Bu. Nggak ditanyain. Ya udah nggak apa-apa. Ibu, tapi yang 24 variabelnya udah terlanjur dibandingin semua, Bu. Terus ada beberapa poin tuh yang nggak ada, jadi langsung dibahas, nggak dibandingin gitu, Bu. Kayaknya gitu. Nggak apa-apa. Yang di variabel detail pengetahuan sama sikapnya. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi yang saya bilang general aja ya. General aja. Itu buat penelitian. Terus kalau teori, kalau emang agak susah ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak dominan kan yang nggak ada. Cuma beberapa kan yang nggak ada. Iya, Bu. Oke. Terus udah itu ya masukan dari saya tentang bagian. Terus ini tadi belum ada. Nah, keterbatasannya belum ada ya? Ya, Raisa, belum ditulis ya? Tinggal ditambahkan saja, satu paragraf aja cukup ya. Kira-kira kamu sadari penelitian kamu tuh punya keterbatasan. Misalnya dalam penelitian ini, contohnya ya, peneliti tidak menanyakan gitu, apakah responden merokok atau tidak gitu ya, sehingga tidak diketahui gambaran perilakunya gitu ya. Gitu, misalnya kayak gitu, itu baru satu. Terus kira-kira apalagi nggak apa-apa, ini kita tulis sebagai bentuk pengakuan kita apa aja sih yang kurang dari hasil penelitian kita. Namanya juga baru belajar. Gitu. Terus ini pustakanya sudah banyak. Saya lihat tahun terbitannya juga yang baru-baru ya, 2017, 2021, 2020, 2016. Oke, nggak Bu, masalah. kalau misalkan peraturan pemerintah di bawah tahun 2020 itu bisa kan ya, Bu? Kalau misalnya belum ada revisi, ya, kalau belum ada revisinya,
yang terbaru nggak apa-apa, masih dipakai. Tapi kalau misalnya udah ada yang edisi terbarunya, yang dipakai yang terbarunya, Raisa, ya. Jadi dipastikan dulu, gitu. Ibu kalau peraturan pemerintah itu nggak usah diinterpretasikan ya Bu, langsung Nggak usah disalin diinterpretasi. aja. Nggak usah diinterpretasi. Bu, terus itu juga nggak ada yang not title gitu nggak apa-apa Bu? Yang nomor 15. Nah, ini kan pedoman teknis nih. Ya, kamu dirapikan secara manual, Raisa, di ininya. Di apa namanya? Di citasinya ya, di Mendeley-nya. Jadi kan biasanya kosong nih, berarti judulnya kosong, penulisnya kosong. Nah, penulisnya kamu tulis Kementerian Kesehatan. Judulnya adalah Pedoman Teknis Penemuan dan Tata Laksana Hipertensi. Gitu, Raisa. Oke, Bu. Ya, jadi dirapiin aja. Emang kalau misalnya kita downloadnya manual dari website itu suka nggak kebaca, maka kita perlu rapikan. Terus juga yang huruf kapital besar semua ini, yang nomor 4 ya, Raisa sama Roro, dirapikan ya. Jangan kapital semua, dibikin judulnya itu awal-awalnya aja yang ini, yang kapital. Ya. Itu sesuai urutan juga, Bu, daftar pusakanya. Daftar pustaka kan dia udah by system. Oh. 1, 2, 3 sampai terakhirnya Oh ini iya. sudah by system. Jadi kamu nggak usah ngatur lagi. Yang nggak perlu kamu rapikan cuman yang ada di Mendeley-nya aja nih. Ejaannya misalnya ya. Terus namanya masih kosong kamu tulis. Judulnya belum ada kamu tulis. Tahunnya belum ada kamu tambahin gitu ya. Kayak gitu-gitunya doang. Kalau urutannya sudah otomatis kayak gini nih. Ini nggak bisa diganti-ganti urutannya. Makanya dia otomatis ke blok warna abu-abu gini tuh. Gitu. Oke. Terus terkait dengan pembahasan ada yang mau ditanyakan? Saya mau. Ibu mau nanya. Mm-mm. Kalau sumbernya itu dari Al-Quran sama hadis, boleh nggak, Bu? Boleh. Al-Quran sama hadis boleh. Tapi di daftar pustakanya pakai ditulis juga, Bu? Ditulis dong Al-Quran. Surat berapa, ayat berapa. Kalau di dalam pembahasan artinya aja ya, ayatnya nggak usah ya. Ayat yang bahasa Arabnya nggak usah. Jadi langsung terjemahannya aja. Kutipan terjemahan dan bentuknya kutipan langsung, artinya pakai tanda kutip terus dimiringin kalau dia panjang ya. Terus kalau misalnya hadis juga sama, artinya aja gitu. Hadis juga disebut hadis riwayat apa, terus kamu ngambilnya dari, kalau emang dari internet nggak apa-apa, masukin websitenya mana, linknya kayak gitu ya, dimasukin. Ya, Bu, makasih. Terus tata cara penulisan artikelnya. Nah, poin terakhir. Poin terakhir dari hasil penelitian yang sudah dituliskan itu adalah bagaimana cara kita menulis kesimpulan. Ya, sudah ada hasil, sudah ada pembahasan, terus bagaimana cara kita menulis kesimpulan. Nah, ini kalau kesimpulan dalam artikel, kok besar, kecil sekali. Kesimpulan dalam artikel ilmiah itu yang perlu ditulis adalah bentuknya paragraf. Jadi bukan ABCD ya. Yang kedua, biasanya dia tidak terlalu panjang. Kesimpulan bisa dibikin 1 paragraf, saran dibikin 1 paragraf. Jadi cukup 2 paragraf aja. Gitu. Nah, di dalam kesimpulan ada apa saja bisa dilihat di sini, memuat jawaban atas pertanyaan penelitian. Tadi tujuan penelitian kita apa? Misalnya untuk mengetahui gambaran karakteristik, pengetahuan dan sikap remaja terhadap rokok, gitu ya. Berarti kamu sebutkan bahwa hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa mayoritas remaja adalah laki-laki dan berusia paling banyak 19 tahun misalnya. Kemudian sebagian besar, jadi nggak ada angka-angka gitu. Jadi kamu simpulkan dari hasil penelitian kamu tuh apa? Sebagian besar memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan rokok. Terus sikapnya juga cenderung menolak untuk merokok gitu ya misalnya. Berarti kan sikapnya negatif terhadap rokok. Berarti dia cenderung menolak untuk merokok. Itu dibikin dalam beberapa kalimat gitu.
Dan di bagian hasil, di bagian kesimpulan tidak ada lagi teori, tidak ada lagi perbandingan jurnal. Jadi kesimpulan hanya menyimpulkan hasil utama dari tujuan kita, tujuan penelitian kita, gitu. Nah, di paragraf berikutnya, kamu tuliskan bahwa saran apa yang perlu kamu sampaikan di sana. Karena misalnya kebanyakan adalah laki-laki, terus pengetahuannya walaupun paling banyak yang pengetahuannya baik misalnya, tapi masih ada 30-40% yang masih kurang pengetahuan tentang rokok, maka perlu sarannya edukasi tentang bahaya rokok terhadap kesehatan kepada remaja masih perlu terus digalakkan gitu atau diberikan. Nah, edukasi itu bisa disampaikan oleh sektor pemerintah maupun teman sebaya. Nah, itu bisa kamu sampaikan dalam saran. Kemudian tentang sikap, ya. Apa yang perlu diberikan saran tentang sikap? Misalnya untuk mendapatkan sikap yang negatif terhadap rokok, ya, remaja perlu mendapatkan informasi-informasi positif terkait kesehatan sehingga dia mampu menolak untuk merokok jika mendapatkan ajakan dari teman sebayanya. Kayak gitu. Itu bentuk saran yang perlu kamu sampaikan. Gitu. Ya, jadi saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian atau temuan utama kamu apa. Paling banyak dia misalnya tadi personal hygiene menstruasinya bagus atau tidak. Maka misalnya remaja perempuan perlu meningkatkan personal hygiene terutama saat sedang menstruasi, misalnya kayak gitu ya. Terus apalagi sarannya kayak gitu perlu disampaikan. Kalau ada poin-poin dalam pertanyaan spesifik itu masih sangat rendah dari yang seharusnya, itu boleh dimasukin saran. Kira-kira upaya apa yang bisa memperbaiki hal tersebut gitu. Yang bisa kamu kasih saran apa? Itu. Terus ini ditulis dalam bentuk esai secara ringkas dan padat tadi yang saya bilang dan tegas, jangan ada keraguan. Jadi nggak boleh pakai kata-kata mungkin, barangkali, ya bisa saja, itu nggak boleh ya. Karena ini adalah simpulan kita. Nah, jadi dalam kesimpulan tidak ada angka sama sekali ya teman-teman, tidak ada angka sama sekali. Terus nah, jangan lupa disampaikan ucapan terima kasih. Di akhir, setelah saran, setelah kesimpulan dan saran, boleh paragrafnya jadi satu sama saran, nggak apa-apa. Jadi, kamu sampaikan di sana, penulis mengucapkan terima kasih kepada siapa. Misalnya, Fakultas Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan bimbingan gitu ya terkait penulisan ilmiah sehingga penulis dapat menulis penelitian ini dengan baik gitu. Gitu ya, itu. Boleh disebutin nama institusi aja. Terus dan juga terima kasih kepada rekan-rekan alumni SMA dan SMA A dan SMA B yang telah berpartisipasi menjadi responden. Itu boleh disebutin sebagai bentuk ucapan terima kasih. Gitu. Terus baru daftar pustaka. Ya, baru setelah itu daftar pustaka. Itu cara menulis kesimpulan dan saran. Jadi poinnya ada di sini ya, sudah ada semua. Kesimpulan itu apa, saran itu apa. Nanti kalau misalnya bingung perlu didengerin ulang, bisa rekamannya nanti saya upload setelah ini. Terus bagian awal, judul kan sudah abstrak. Ya, saya mau jelasin abstrak. Nah, di bagian abstrak, ya, di bagian abstrak itu silahkan dilihat, ini isinya adalah ringkasan seluruh komponen makalah. Jadi kalau kita buat singkatan namanya IMRAT, ada introduction atau pendahuluan, kemudian ada metode, kemudian ada hasil atau result, ada kesimpulannya apa atau sarannya apa. Biasanya jumlah panjang katanya 150 sampai 200 kata. Ya, hanya satu paragraf. Ada yang bentuknya terstruktur, ada yang bentuk paragraf. Jadi contohnya nih abstrak satu paragraf. Biasanya satu kalimat aja, latar belakangnya apa. Terus ini latar belakang dibikin 2 kalimat, ini latar belakang nih. Terus tujuan,
Tujuannya apa? Ditulis. Metodenya apa? Cross-seksional. Jumlah sampelnya berapa? Terus cara analisisnya apa? Pakai phases. Nah, pengolahan datanya. Terus hasilnya apa? Hasilnya aja. Jadi di sini nggak ada daftar pustaka. Di abstrak nggak ada daftar pustaka. Kemudian kesimpulannya apa? Maka sarannya apa? Infeksi tersebut perlu diberantas dengan mengobati penderita dilanjutkan dengan penyuluhan. Ini sarannya. Jadi biasanya jumlahnya 100 sampai 250 kata lah gitu. Iya betul. Nah, ini yang satu paragraf. Ada yang terstruktur. Nah, kalau yang terstruktur adalah di sini pendahuluan, metode, ya. Pendahuluan di dalamnya ada tujuan, metode, hasil, sama discussion, kesimpulan dan saran. Terus bawahnya ada kata kunci. Nah, untuk menulis kata kunci itu ini petunjuknya. Kata kunci adalah kata-kata pokok. Jadi kata kunci biasanya jumlahnya minimal 3. Kalau misalnya punyanya tadi si siapa namanya Roro sama Raisal misalnya ya, pengetahuan persepsi merokok berarti kata kuncinya adalah remaja, pengetahuan, persepsi, dan rokok. Ada 4. Ya. Nah, terus cara bikin kata kunci itu diurutkan alfabetik. A, B, C, D, E, F, G-nya. P sama R duluan mana? P dulu ya. P, habis P baru R kan. Maka di sini urutan remajanya ada di sini. Pengetahuan, persepsi, remaja, dan rokok. Kenapa? Karena PEN sama PER duluan PEN kan. Pengetahuan, persepsi, remaja, dan rokok. Nah, biasanya kata kunci ini tidak ditebalkan, tapi dia dimiringkan kayak gini. Nah, abstraknya nanti silakan, yang saya minta adalah teman-teman membuat abstrak terstruktur. Ya, abstrak. Dan nanti abstraknya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi, pendahuluan, metode, hasil, simpulan, ya. Imrat, introduction, method, result, sama discussion. Nah, ini adanya di bagian abstrak. Di sini maksimal 250 kata. Ini biasanya yang paling umum ya. Nanti dibuat dalam bahasa Inggris, tapi bikin bahasa Indonesianya aja dulu, bahasa Inggrisnya nanti aja. Gitu. Ini cara bikin abstrak. Misalnya kalau dari penelitiannya Raisal, yang jadi highlight apa? Yang jadi highlight dari pendahuluan apa? Jadi bukan mengambil satu paragraf pertama dari pendahuluan, bukan. Tapi yang perlu disampaikan dalam pendahuluan di bagian abstrak adalah intinya apa. Misalnya nih, pada era milenial saat ini perilaku merokok sudah menjadi kebiasaan remaja misalnya ya, misalnya. Contoh aja. Nih, kata-katanya juga masih kurang baik nih. Kebiasaan yang sudah biasa pada orang-orang. Jadi redaksi kalimatnya juga masih kurang. Enggak apa-apa, tapi nanti saya koreksi di akhir ya. Saya koreksi di akhir. Terus merokok bagi sebagian remaja. Ini kan teori ya. Di sini dampak kesehatannya mana? Nggak ada ya. Dampak kesehatan secara ini. Apa sih, kenapa sih penting pengetahuan dan sikap? Nggak ada di sini ya.
Terus misalnya langsung ditulis tujuan aja misalnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui data prevalensi perokok belum ada ya di dalam pendahuluan. Jadi kelihatan di sini kan, kayaknya saya waktu itu udah pernah ngoreksi. Prevalensi jumlah perokok berapa? Kamu masih tambahin di sini. Insert review ya, belum ada. Persentase jumlah rokok remaja di dunia dan Indonesia minimal ya. Berapa? Terus nanti baru dijabarin di sini, tambahin prevalensi perokok. Berapa persennya? Terus selalu mengalami peningkatan ya. Nah, terus metodenya apa? Hasilnya apa? Metodenya adalah tinggal di copy aja yang ada di sini nih. Ya. Tapi disingkat, jangan satu paragraf kayak gini. Disingkat poin-poin pentingnya apa saja. Yang diambil apa? Misalnya desain studi potong lintang, ya. Observational deskriptif. Ini ya. Potong lintang misalnya, terusnya. Terus jumlahnya adalah ini bisa ditambahin sini berapa responden, terus data yang terkumpul, nah analisis datanya, tambahin analisis datanya. Nah, yang saya tebal-tebalkan ini boleh dimasukin di bagian metode, ya. Ya, dijelasin di sini di bagian metode dimasukin. Terus hasilnya apa? Hasilnya utama-utama aja. Yang besar-besar aja. Mayoritas berusia 19 tahun. Jadi di bagian hasil itu boleh memuat kesimpulan ya. Paling besar-besarnya aja ya. Mayoritas usia 19 tahun dan berjenis kelamin perempuan ya, berjenis kelamin perempuan. Kemudian dan memiliki gambaran pengetahuan yang baik atau tidak baik nih secara umum. Pengetahuannya baik atau tidak baik. Dijelasin di sini di bagian hasil. Ya, terus disimpulkan. Nah, bagian kesimpulan boleh memuat saran juga ya. Memuat saran. Gitu. Baru di bawahnya adalah kata kunci. Gitu. Kata kunci 4 ini bisa. 4 kata. Pengetahuan, persepsi, remaja, dan rokok. Selesai. Sudah kamu bisa membuat satu jurnal ilmiah dan siap dipublikasikan. Kayak gitu teman-teman caranya. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya mau nanya dong. Satu-satu. Di raise hand dulu kalau yang tadi mau nanya boleh. Bu, saya mau nanya nih, Bu. Tapi masih tentang pembahasan, Bu. Pembahasan yang tadi. Iya, Haifa. Kalau semisal satu variabel perbandingan teori sama jurnal itu satu jurnal, Bu. Nah, itu nggak apa-apa, Bu, kalau kita cantuminnya cuma satu jurnal aja. Kalau satu jurnal aja, tapi dia variabelnya spesifik, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ngerasa, pertanyaan saya sedikit nih di penelitian saya, gitu kan. Kira-kira cukup nggak jumlah referensinya kalau cuma satu jurnal? Gitu, Haifa. Dibikin pantas aja ya. Misalnya kalau kamu lihat, kan tadi saya bilang jumlah referensi minimal ada 15 lah secara total. Nah, kamu hitung sekarang kamu sudah punya berapa referensi dan kamu harus nambah berapa referensi lagi. Gitu, Haifa, ya. Jadi kalau emang sekiranya satu jurnal cukup karena variabel kamu banyak nggak masalah. Tapi kalau misalnya variabel kamu yang secara umum misalnya cuma ngelihat gambaran pengetahuannya aja sama sikapnya aja, berarti kan kamu perlu pembanding yang lain nih. Berarti perlu ditambah jurnalnya, mungkin jadi 2 jurnal untuk setiap variabel atau 3 jurnal untuk setiap variabel gitu. Jadi disesuaikan. Atau misalnya kamu mau nambahin teorinya yang banyak kan gitu, nggak apa-apa. Kayak gitu, Haifa.
Baik, Bu. Terus kalau semisal yang secara keseluruhan generalnya itu pengetahuan sama sikapnya boleh maksudnya dipakai juga atau nggak usah, Bu? Dipakai. Jadi Dipakai. tetap dipakai Bu walaupun semuanya udah dapat kayak teori sama perbandingannya gitu, Bu? Iya, dipakai. Kan yang utama itu ya. Yang utama hasilnya kan itu. Jadi kamu kayak nyimpulin nih dari hasil punya kamu tuh secara detail gambaran pengetahuannya kayak gimana, udah baik apa belum sih secara keseluruhan gitu ya. Terus sikapnya secara keseluruhan kayak gimana, gambarannya sudah baik atau belum. Nah, habis itu baru kamu buat semacam narasi tentang perbandingan dengan jurnal yang lain kayak gitu. Jadi secara umum gambaran dan detailnya perlu ditulisin di bagian detailnya di bagian hasil ya, karena kamu interpretasi satu persatu kan variabelnya. Ini kamu jabarin nih. Misalnya kayak gini kan sikap banyak banget ya. Merokok merugikan diri sendiri, merokok tidak menimbulkan penyakit jantung. Ini kan harusnya kan sangat tidak setuju kan? Ya, karena merokok bisa menimbulkan penyakit jantung gitu kan. Nah, ini kan berarti banyak yang sikapnya sudah baik. Karena mayoritas menjawab tidak setuju gitu. Nah, ini kamu deskripsikan interpretasinya secara detail di bagian hasil, namun di bagian pembahasan tidak detail untuk membandingkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada teori yang tentang bagaimana prosesnya merokok bisa berisiko menyebabkan penyakit jantung, itu perlu disampaikan. Kayak gitu. Menjawab nggak penjelasan saya? Jawab ya. Oke. Raisa, silakan. Kalau misalkan boleh nggak Bu mengutip dari kutipan tapi nggak semuanya sebagiannya, tapi tetap mencantumkan sumbernya. Kutipan apa tuh? Contohnya. Apa ya? Saya tadi tuh sempat ngambil kutipan buat ngebahas apa gitu di sini. Nah, gara-gara ada titiknya setelah pembahasan titiknya itu udah keluar dari topik kayak gitu Bu. Jadi boleh. Tapi sebaiknya sih kamu sebaiknya kamu parafrase dulu ya Raisal ya. Jadi kamu jelaskan ulang pakai bahasa kamu gitu supaya tidak plagiarisme, tidak plagiat. Oh, oke Bu. Ya. Terima kasih. Ya, Nisa silakan. Ibu, untuk yang di hasil abstrak itu kita perlu cantumin angkanya juga nggak Bu? Persentasenya? Kalau misalnya di bagian hasil perlu, tapi yang paling besar aja gitu. Hasil utamanya aja. Yang paling besar, paling banyak ada perempuan, kemudian paling banyak berusia berapa misalnya. Kemudian paling banyak itu kalau contoh memiliki personal hygiene yang baik atau tidak, misalnya kayak gitu. Herunisa, kamu tentang apa? Tentang minuman keras, Bu. Minuman keras. Nah, paling banyak pernah minum minuman keras atau tidak gitu. Gitu, Herunisa. Jadi yang paling banyak aja. Kalau untuk pengetahuannya itu gimana, Bu? Kamu lihat disimpulin aja kalau pengetahuan, nggak apa-apa. Karena sebenarnya saya mau ngajarin cara ngitung, tapi takutnya memberatkan kalian ya. Jadi ada skor buat ngitung, kayak kamu ngerjain ujian 10 soal ABCD, benar 7 berarti nilainya 70 gitu kan. Benar 5 nilainya 50. Kalau nilainya di bawah 50 berarti jelek, di atas 50 berarti bagus. Itu sebenarnya ada cara bikin kategorinya. Cuman saya takutnya memberatkan kalian gitu, karena kalau di Excel itu harus manual, ya kan? Tapi kalau misalnya di SPSS itu dia bisa langsung ngitungnya. Maka nanti aja kalau udah pakai aplikasi. Maka untuk pengetahuan bisa kamu bikin ininya aja, gambaran umumnya Herunisa. Jadi kira-kira pengetahuannya baik atau tidak sih? Nggak usah ditulis angka, nggak apa-apa. Kalau di usia Bu, di pembahasan kan saya itu nanyanya usia responden aja ya Bu. Itu perlu ditulis juga nggak Bu usia respondennya? Di pembahasannya. Usia respondennya ada rentangnya nggak? 15 sampai 26 tahun Bu, itu yang isi. Oke, 15 sampai 26 tahun. Nah, mungkin boleh kamu kategoriin, itu kan banyak sekali ya. Kamu bikin aja yang dari 15 sampai 20 tahun atau sampai 19 tahun berapa orang, terus yang
20 sampai 26 tahun tuh berapa orang supaya enggak terlalu banyak tuh pilihannya. Ada 10 kategori berarti ya. Ada lagi? Bu, berarti itu kalau umur nggak usah pakai ini kan ya Bu, perbandingan dari itu kan umur responden aja, berarti nggak usah pakai Iya. perbandingan gitu ya. Kamu tadi apa deh, tentang apa deh? Saya Minuman keras Bu. minuman keras. Nah, kalau misalnya secara teori kamu bandingin boleh. Usia berapa sih remaja biasanya mulai mencoba minuman keras? Itu kan pasti ada teorinya ya. Hari ini saya. Itu Iya Bu. boleh dimasukin gitu. Ya. Makasih Bu. Saya mau izin bertanya, Bu. Iya, ya Sinta silakan. Bukan variabel saya itu keluarga berperan aktif dalam upaya penyalahgunaan narkoba ya, Bu. Terus saya bandingin sama variabel di jurnal lain itu orang tua membatasi pergaulan sang anak, itu boleh nggak, Bu? Jadi bertolak belakang ya? Iya, Bu. Kalau bertolak belakang nggak apa-apa. Jadi itu kan menyampaikan ada dua pandangan yang berbeda gitu ya Sinta ya? Iya, Bu. Nggak apa-apa, Oh, iya. dijelasin aja. Tapi perlu kamu sampaikan teorinya kayak gimana, gitu ya. Teori yang apa namanya yang selama ini berlaku tuh kayak gimana gitu. Terima kasih ya, Bu. Ada lagi yang mau tanya? Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Untuk abstraknya berarti bahasa Indonesia aja ya, Bu? Yang Inggrisnya nggak? Kalau misalnya kamu tidak merasa, nah kan ini deadline-nya seminggu nih, saya mewajibkan bikin yang bahasa Indonesia dulu, Inggrisnya belakangan nggak apa-apa, ya nanti aja gitu. Tapi kalau kamu bisa bikin abstrak bahasa Inggris sekalian, silakan. Yang penting yang saya wajibin Indonesianya aja dulu. Baik Bu, terima kasih. Iya, ada lagi? Bu, saya mau tanya. Kan judul saya kan gambaran resiko obesitas, Bu. Kenapa? Ya, judulnya saya kan gambaran resiko obesitas pada remaja. Nah, di pembahasannya itu ada beberapa jurnal yang nggak nemu, Bu. Jadi saya ngambilnya jurnal yang SD gitu, Bu. Buat sampelnya sampel SD. Boleh nggak, Bu? SD-nya berapa tahun, Winona? SD-nya ada yang 12 tahun, ada yang SMP, ada yang SD sih, Bu. Oh ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan itu masuk remaja juga ya. Kalau yang 20 tahunan gitu boleh nggak, Bu? Berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun itu udah masuk dewasa deh kayaknya. Berarti yang SD boleh ya, Bu ya? Yang SD aja mendingan, karena 25 kan udah bukan kategori anak-anak atau remaja lagi. Gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya. Aisyah. Ya Bu, saya kan dapat tentang personal hygiene saat menstruasi ya Bu. Di bagian teorinya itu tentang pengertian menstruasi atau gimana Bu teorinya? Pengetahuan tentang menstruasi. Personal hygiene Bu. Pengetahuan tentang personal hygiene. Gambaran perilaku. Dan menstruasi dan pola menstruasi. Iya Bu. Nah teorinya berarti secara teori itu pola menstruasi yang normal itu bagaimana siklusnya, yang tidak normal seperti apa ya. Terus apa saja personal hygiene yang harus dilakukan oleh perempuan saat menstruasi. Terus akibatnya apa kalau tidak melakukan personal hygiene? Keluhan-keluhan kesehatan apa atau masalah kesehatan apa yang bisa timbul kalau si perempuan itu tidak melakukan personal hygiene? Gitu Aisyah. Jadi komponen-komponen itu yang perlu dicari teorinya, ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi? Ada lagi kah? Tidak ada?
Tidak ada? Nggak ada, Bu. Oke, sudah cukup ya, sudah jam 5. Nah, teman-teman, untuk minggu ini kita sudahi dulu. Silakan dilanjut, tinggal sedikit lagi ya mengerjakannya. Jadi tadi sesuai masukan saya, kalau di bagian hasilnya masih ada yang kurang, interpretasinya terlalu monoton, terus belum berurutan, terus bagian pembahasannya juga masih kurang nyari jurnal, silahkan ditambah-tambahkan. Kemudian kalau misalnya untuk bagian kesimpulan dan saran, tadi saya sarankan membuat 2 ya. Saya buat review ya. Kesimpulan dibuat dalam 1 paragraf, boleh 4 kalimat atau lebih. Kemudian saran dibuat dalam 1 paragraf, boleh disatukan dengan ucapan terima kasih. Jadi dalam penutup ya, bagian penutup atau kesimpulan. Jadi kan setelah pembahasan ini ada kesimpulan ya. Nah, di bagian kesimpulan, di sini minimal adalah 2 paragraf gitu. Nah, kemudian di bagian abstrak, yang saya minta adalah abstrak terstruktur supaya mudah membacanya. Jadi, narasi untuk pendahuluan sampai kesimpulannya dibuat ringkas, dimasukin ke dalam abstrak, terus dibikin kata kunci, minimal kata kunci ada 3, diurutkan alfabetik ya. A dulu, B dulu, C dulu, D dulu. Nah, pokoknya diurutnya alfabetik. Maksimal sekali 8 kata. Jadi boleh 3, 4, 5. Yang lazim tuh 3 sampai 5 lah ya. Kalau 8 kebanyakan. Jadi kata kunci dari judul kamu tuh apa? Jangan membuat kata kunci nama sekolah ya. Nama sekolah nggak boleh dimasukin kata kunci ya. Jadi kata kunci itu variabel kamu aja, nama sekolahnya jangan. Terus apa lagi ya? Abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia dulu. Kalau emang kamu sempat bikin bahasa Inggrisnya silahkan, tapi saya wajibkan buat minggu depan bahasa Indonesianya dulu. Jadi minggu depan sudah selesai sampai penutup. Oh ya, satu lagi, daftar pustakanya 15 ya, 15 sumber maksimal sekali. Minimal sekali. Jadi yang masih 4, masih kurang dari 10 itu perlu membaca lebih banyak lagi sumbernya. Kemudian kenapa nih? Ibu bertanya nggak, Bu? Iya, silakan. Saya kan tentang itu, Ibu, tentang status gizi dan aktivitas fisik pada remaja. Tentang apa status gizi ya? Status gizi ya, Bu. Tapi kalau ada yang responnya itu 26 tahun, bagaimana? Berusianya 26 tahun gitu. 26 kayak gitu, Bu. 26 tahun berarti kan bukan remaja dong. Ini dimasukin apa enggak ya, Bu, hasil? Nggak usah kali ya. Itu teman sekolah kamu apa mahasiswa? Mahasiswa, Bu, angkatan 2019. Oh, 2019. 26 tahun. Masa sih dia 26 tahun kelas khusus ya? Atau juga deh, Bu, itu saya asal share aja gitu, Bu. Oh gitu. Ya udah. Karena kan kalau kategori remaja itu berarti judulnya jangan remaja kali ya. Dewasa muda ya. Kalau masuk dewasa muda masih bisa. Ya, dewasa muda tuh masuk 19 tahun ke atas itu dewasa muda sebenarnya. Kalau 18 tahun ke bawah baru remaja. Jadi kalau emang mau dimasukin yang 26 tahun, tapi kata-kata kamu diganti jangan remaja gitu ya. Tapi masuknya adalah kelompok dewasa muda. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi ya, note-nya adalah referensi minimal 15. Jadi minggu depan, ini kan Kamis ya, mohon maaf sekali. Dan saya sangat mengapresiasi teman-teman bisa tetap mengumpulkan tepat waktu ya. Baik itu belum selesai maupun udah selesai, nggak apa-apa. Yang penting dikumpulin aja progresnya. Terus minggu depan, saya kasih tenggat mungkin sampai Jumat pagi ya. Sampai Jumat pagi jam 8 pagi. Silakan diselesaikan sampai abstrak, kemudian kata kunci, kesimpulan sarannya sudah ada, dan daftar pustakanya sudah 15 sumber. Nanti hari Jumatnya, pertemuan terakhir ya, hari Jumat depan ya. Pertemuan terakhir kita akan bahas tentang hasil Turnitin. Gitu. Tapi saya Turnitinnya saya ceknya kapan ya? Kalau Jumat depan pagi ada kelas juga nggak?
kalau misalnya ada kelas, kita mulainya Jumat sore aja habis asar. Ya. Supaya nanti selama hari Jumat itu saya akan cek plagiarisme dulu semua. Terus kita akan bahas satu-satu. Gitu. Sama finishing, pokoknya finishing, nanti teman-teman sudah revisi, baru silahkan dikumpulkan menjelang UAS. Kayak gitu hasil revisinya. Fahmi hadir, mau out soalnya hujan. Oke. Sudah jam 5:07. Ini cuma 70 orang ya. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Kita tutup. Kalau yang mau ditanyakan silakan, jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya. Kita sudahi dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Jaga kesehatannya. Jangan keluyuran kemana-mana dulu ya. Di rumah aja ya. Oke, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bu, duluan Bu. Assalamualaikum. Ya, silakan.